Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopan Aulia Rahman, NPM 2826002. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua saya dari blog Sel Molekuler Biologi dan Hematologi yang berjudul hemisintesis, di mana hemisintesis ini adalah proses biosintesis multienzimatik yang dimulai dari kondensasi glisin dan suisinil CoA di mitokondria melalui serangkaian reaksi enzimatis di sitoplasma dan mitokondria menghasilkan protoporfirin 9 yang kemudian dikomplekskan dengan Fe2+ oleh enzim peroketelase untuk membentuk heme, yaitu gugus prostetik penting bagi hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim oksidatif lainnya. Untuk lokasi dari hemisintesis ini terjadi pada hati atau hepatosit, terutama untuk enzim sitokrom P450. Terjadi pada sumsum tulang atau eritroblas, terutama untuk sintesis hemoglobin. Terus sintesis berlangsung di mitokondria dan sitoplasma secara bergantian. Untuk proses dari sintesis heme sendiri, itu ada pertama tahap 1 ya namanya, atau disebut kondensasi awal yang terjadi di mitokondria, di mana substrat glisin bergabung dengan suisinil CoA dengan enzim aminolepulinat sintase atau ALA sintase berubah menjadi produk aminolefunilat atau ALA. Terus selanjutnya menjadi koenzim piroksidal fosfat atau vitamin B6. Selanjutnya dilakukan rate limiting step dan dihambat oleh HEM atau umpan balik negatif. Selanjutnya ada tahap kedua itu pembentukan probilinogen atau di sitoplasma dengan enzim hidratase atau porfobilinogen sintase dengan reaksi 2 ALA menjadi satu porfobilinogen PBG. Untuk inhibitornya logam berat seperti Pb atau timbal. Itu tahap 3 itu pembentukan tetrapirol linear, di mana enzimnya itu porfobilinogen deaminase atau hidroksimetil sintase dengan reaksi 4 PBG menjadi hidroksimetilbilane atau sebut HMB. Tapi bila enzim defisien akan menjadi akumulasi PBG atau porfiria intermittent akut. Itu tahap 4 pembentukan cincin porfirin di mana menggunakan enzim uroporfirinogen 3 sintase dengan reaksi HMB menjadi uropirinogen 3 atau cincin tetrapirol asimetris. Itu efek enzimnya porfiria kongenital eritropoietik. Untuk tahap 5 itu dekarboksilasi, di mana enzimnya itu uropirinogen dekarboksilase, reaksinya itu uropirinogen 3 menjadi coproporfirinogen 3. Itu defisiensinya itu porfiria cutanea tarda. Untuk pada tahap ke-6 tuh ada oksidasi di mitokondria, itu menggunakan enzim coproporfirinogen oksidase. Itu reaksinya itu coproporfirinogen 3 menjadi protoporfirinogen 9. Untuk tahap ke-7 itu oksidasi lanjutan di mana enzim protoporfirinogen oksidase melakukan reaksi protoporfirinogen 9 menjadi protoporfirin 9. Yang terakhir, tahap memasukkan Fe2+ itu menggunakan enzim peroketelase dengan reaksi protoporfirin 9 ditambah Fe2+ menjadi HEM. Dengan inhibitor timbal atau Pb menjadi anemia sideroblastik. Untuk gangguan klinis yang terjadi di hemisintesis itu ada porfiria,
atau kelainan enzim sintesis HEM atau akumulasi prekursor. Itu ada dua, biasanya porphyria intermittent akut atau defisiensi PBG deaminase dan porphyria kutanea tarda atau defisiensi uroporfirinogen dekarboksilase. Selanjutnya ada keracunan timbal atau PB poisoning, itu menghambat ALA, dehidratase, dan peroketalase seperti anemia, nyeri perut, neuropati. Dan yang terakhir tuh anemia sideroblastik, di mana kelainan peroketalase Fe tidak bisa masuk kan ke protoporfirin. Baiklah, ini referensi yang saya masukkan. Mungkin itu saja yang yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.